Bapak Ibu, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan beranjak menuju Jabal Sur. Nanti akan kami terangkan dari Jabal Sur Bapak Ibu. Kemudian kita ke Jabal Rahmah, Bukit Cinta, Bukit Kasih, Bukit Sayang, Bukit Pertemuan Adam dan Hawa, bagaikan Romeo and Juliet, bagaikan Kais dan Laila. Masya Allah, bagaikan sepasang hidup jiwa Bapak Ibu ya, yang akan bertemu, menyatu padu di dalam bukit yang namanya Jabal Rahmah Bapak Ibu. Kemudian dari Jabal Rahmah, kemudian kita akan beranjak menuju ke Arafah. Dari Arafah kita bagaimana melihat situasi kondisional, bagaimana ketika seluruh para jamaah bersatu berkumpul pada waktu dan jam yang sama. Dan Arafah adalah sebagai miniatur pada mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan pada waktu dan jam yang sama, tanpa terkecuali siapapun dia, pangkat, jabatan, harkat, kekuasaan Bapak Ibu ya, tidak bernilai di sana. Nanti dari Arafah kemudian kita ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita ke Mina. Dari Mina kemudian kita ke Jironah, mampir untuk mengambil miqat. Ya, miqat dari Jironah. Jadi kita mengambil niat kita, kemudian menggunakan pakaian ihram, kemudian sholat sunnah ihram, kemudian sholat tahiyatul masjid di sana, kemudian kita berniat sama-sama untuk melaksanakan umroh yang kedua. Dari di sana kita kemudian ke Jabal Nur, Masya Allah, ya, atau Gua Hiro. Bagaimana turunnya Al-Quranul Karim, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Bagaimana Rasul dilantik menjadi seorang nabi. Masya Allah. Nanti kita terangkan semuanya. Luar biasa. Jamaah Ibitur ini memang insya Allah terkenal dengan touching sejarah peradaban, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya ikut Jamaah Ibitur mampu menyerap ilmu di sini. Bukan hanya tempat-tempat yang mustajabah. Saya yakin sudah ada penerapan Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah ada penerapannya. Jadi aplikasinya, jadi penerapannya secara teori sudah kami berikan tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian tataran aplikasi Bapak Ibu bisa melakukan itu penerapannya. Betul nggak? Bapak Ibu bisa mencium rukun yamani. Jadi siapa yang bisa mencium rukun yamani, insya Allah dia akan balik lagi ke sini. Kemudian barang siapa yang kemudian sholat di Hijr Ismail, kemudian dia berdoa di Pancuran Rahmat, insya Allah Bapak Ibu semuanya tempat yang paling istimewa, tidak akan pernah ditolak doa-doa Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, Pak, cuman di sini nih, cuman tempat nih Bapak Ibu yang bisa menghantarkan doa-doa Bapak Ibu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat inilah yang mendapatkan nilai 100.000 rahmat. Beda Pak, Bapak doa di Masjid Purworejo dengan doa di sini itu berbeda. Apa perbedaannya? Di sini magnetnya Pak, pusaran buminya. Itu yang saya bilang, kalau Baitul Ma'mur itu menurunkan batu, itu tepat langsung ke Baitullah Bapak Ibu, tengah-tengah itu. Berarti Bapak saat ini sedang berada di pusat kosmos bumi, pusat gelombang magnet tertinggi di muka bumi ini, yang akan mengiringi setiap detak langkah jantung Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Doa-doa dan harapan Bapak Ibu semuanya pulang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin aja dah Pak. Amin. Udah, amin aja udah. Ya, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Bapak Ibu kita akan menuju Jabal Sur. Tapi kita nggak turun, kita hanya melihat. Nanti kita turunnya di Jabal Rahmah. Pertanyaannya, ada apa sih Ustadz di Jabal Sur? Begitu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, kalau kita memandang kota Mekah, ini hasil perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah begitu luar biasa, dari mulai keluarganya dibangun. Rasulullah membangun dakwah Islamianya, kemudian kepada sahabatnya. Dakwah Islamianya Rasulullah SAW dibangun kemudian kepada saudara-saudaranya, kepada kemudian seluruh para kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Tentu dakwah dari Rasulullah SAW itu mendapatkan tantangan, mendapatkan hujatan, mendapatkan cacian, Masya Allah, mendapatkan hinaan. Mending kalau itu semua didapat. Tetapi Rasulullah SAW mendapatkan ancaman Bapak Ibu semuanya. Nah ini nih yang paling serem nih. Ancamannya apa? Ancamannya bunuh
Rasulullah SAW dalam keadaan hidup atau mati. Masya Allah. Ini luar biasa Ibu ya. Tolong dengarkan sejarah ini. Jadi pulang ke Purworejo punya bekal. Betul nggak Ibu? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ancaman, mendapatkan fitnah, mendapatkan ancaman wajib membunuh Rasulullah SAW dalam keadaan hidup atau mati, maka kemudian ada konvensi yang namanya Darun Nadwah. Wah, ya, Darun Nadwah itu apa? Konvensi besar, ya, kaum Yahudi, kaum musyrikin. Jadi konvensi besar, ya, petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy kemudian bersepakat dan bermufakat. Bapak Ibu, hasil kesepakatannya apa? Bunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup atau mati, atau Rasul untuk tidak lagi berdakwah di kota Makkah ini. Serem Pak ancamannya Pak, betul nggak? Kalau Bapak dapat ancaman dari debt collector, itu sih nggak ada seberapa Pak. Tapi Rasul ini ancamannya dari para algojo yang siap membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipanggil semua para algojo. Algojonya Pak bukan satu Pak. Algojonya itu dipanggil dari berbagai macam kabilah. Masya Allah ini. Kabilahnya itu Bapak Ibu, kenapa algojo dipanggil dari berbagai macam kabilah? Karena Rasulullah SAW dari kabilah Bani Hashim. Karena Rasulullah dari kabilah Bani Muthalib. Kenapa Bani Hashim dan Bani Muthalib?